welcome back to my YouTube channel Desi Wahyu. Guys, kali ini aku mau cerita sejarah aku nih, kenapa aku bisa jadi makeup artist. Padahal aku bukan lulusan jurusan tata rias loh. Aku jadi basically itu dulu kuliahnya ekonomi pembangunan. Nah, kok bisa nyasar ya sampai ke makeup artist. Nah, ini dia ceritanya. Oke guys, seperti aku janjiin di awal tadi, gimana nih sejarah aku kok bisa jadi makeup artist. Nah, jadi di tahun 2005 itu aku kan lulus kuliah ya. Aku lulus kuliah tuh di ekonomi. Terus udah aku kerja di perusahaan swasta, pindah sampai akhirnya di tahun 2008 aku kerja di sebuah perusahaan TV nasional gitu. Nah, di situ aku masuk sebagai sekretaris di marketing. Dan tuh aku jadi sekretaris. Nah, kebetulan bos aku adalah senior anchor di situ. Nah, beliau itu sebagai orang yang sibuk menjabat juga ya di perusahaan itu, sebagai pejabat juga, senior anchor juga. Jadi beliau tuh punya talk show di TV tersebut ya, ada acaranya. Nah, kan sering taping ya. Nah, kalau taping itu kan ada skenario atau skrip yang harus dibaca oleh pembawa beritanya ya, atau pembawa acaranya kan. Nah, skrip itu biasanya berasal dari produser. Nah, aku sebagai sekretaris, aku ngambil data dari produser gitu. Jadi aku ketemu dulu sama produsernya, biasanya skripnya udah di print gitu, nanti aku kasih ke bos aku. Nah, bos aku itu karena sibuk banget, jadi kadang-kadang nggak sempat ke ruangan, jadi langsung masuk ke ruang make up, dan selalu seperti itu gitu. Jadi mau taping, jadi langsung aja ke ruang make up gitu. Nah, jadi aku bertugas memberikan skrip yang dikasih produser ke bos aku di ruang makeup. Nah, ini cerita awalnya nih. Pas bos aku di make upin, aku tuh jadi tertarik ngeliatin make up. Kok lucu ya, kok seru ya dunianya ya, naro-naro warna. Terus terang banget kan, kalau di studio makeup itu kan lampu tuh, jadi kayak di make up tuh jadi kelihatan cakep gitu. Jadi orang-orang yang di make up tuh kelihatan flawless gitu. Aku senang deh pokoknya ngeliatnya. Terus aku jadi tertarik. Aduh, tapi kan kerja Senin sampai Jumat kan aku kerja ya. Gimana ya? Aku tertarik make up tapi mau sekolah. Kan rata-rata sekolah itu daily gitu kan. Jadi aku cari-cari sekolah yang bikin atau bisa Sabtu Minggu. Udah browsing. Ketemulah Johnny Andrean. Jadi aku sekolah pertama itu aku sekolah di Johnny Andrean Pasar Baru. Tuh ada training centernya tuh di, kalau nggak salah lantai 2 deh pokoknya nih. Kalau yang bawah alat-alat makeup, di lantai 2-nya tuh ada tuh training center. Nah, aku sekolah di situ. Aku pikir kenapa Pasar Baru, karena dekat rumah aku ya kan, dekat rumah, jadi ke Pasar Baru deket lah, kejangkau nih gitu. Udah, aku sekolah di situ Sabtu Minggu, setiap Sabtu Minggu. Nah, setiap aku sekolah, jadi kalau sekolah di Johnny Andrean enaknya kita nggak pusing nyari model. Model itu adalah capster yang yang nyuci rambut. Nah, itu dijadiin model gitu sama Johnny Andrean, boleh gitu dipinjam untuk jadi model gitu. Ya udah. Nah, setiap aku make upin mereka ya, sebelum diajarin guruku belum datang nih kasih basic make up model belum. Nah, aku foto before dulu. Aku foto dulu nih sebelum make up gitu. Maksud aku kan biar aku bisa evaluasi. Nanti kalau misalkan ada kesalahan di mana make upnya, aku bisa evaluasi gitu. Udah, aku foto before, terus guru aku ngajarin. Jadi kalau di Johnny Andrean itu sistem sekolahnya setengah gitu, setengah guru ngerjain, setengah lagi kita yang ngerjain. Jadi gurunya ngerjain setengah dari awal sampai akhir ya, dari mulai primer, foundation, alis, apa semuanya dikerjain setengah, sisanya kita nyamain setengah gitu. Udah tuh, aku foto before terus after makeupnya aku posting di Facebook, kalau nggak salah sih di Facebook ya. Nah, udah aku posting di Facebook.
Nah setelah aku posting di Facebook itu ternyata banyak yang nanya-nanya, Kak Desi ini, atau teman-teman juga banyak kayak, Desi sekarang makeup ya? Iya aku baru belajar makeup nih gitu. Udah mulai promosi, nanya harga. Aku pastinya price list tuh harganya murah ya, karena kan emang baru belajar juga. Aku seneng lah kalau misalkan ada yang menghargai, maksudnya ada yang mau pakai jasa aku happy banget dong gitu. Jadi aku dibayar murah nggak masalah. Udah tuh aku terusin, jadi aku Senin sampai Jumat kerja kantoran, Sabtu Minggu biasanya aku make up gitu kan. Alhamdulillah tuh ada aja rezeki, walaupun kecil, kalau dihitung-hitung lumayan juga, hampir nyamain gaji aku kerja kantoran gitu loh. Terus oh ini sebenarnya punya peluang ya, aku pikir kayak gitu. Terus di tahun 2008 kan aku kerja di perusahaan TV nasional itu. Nah tahun 2010 aku tuh nikah. Nah pas nikah itu aku ngerasa kayak, aku izin suami aku kan, boleh nggak aku resign, terus aku mau fokus aja belajar make up nih, kayaknya aku suka, aku happy banget kalau di bidang ini gitu. Kata suami aku, ya udah nggak apa-apa gitu. Udah, aku akhirnya tahun 2010 akhir tuh aku resign. Nah tahun 2011 aku lanjut sekolah di Muriati Sudibyo di daerah Pancoran tuh, depan patung Pancoran itu ada LPPMS Mustika Ratu ya, Geraha Mustika Ratu. Nah di situ aku belajar. Nah di situ aku fokus untuk sekolah profesional makeup. Profesional makeup itu biasanya ditujukan untuk makeup artis di TV gitu. Jadi ntar kita diajarin makeup untuk karakter gitu. Terus kalau tampil di TV kan glamour makeup gitu. Terus udah gitu makeup kayak luka-luka gitu, luka-luka kayak berdarah-darah, luka ditonjok, bekas pukul tonjokan gitu, biru-biru campur merah. Nah itu semua diajarin di situ. Lah makin dong aku tertarik. Udah happy banget belajar di situ. Setelah aku sekolah di Muriati Sudibyo selesai, alhamdulillah tuh rezeki di wedding ada, malah datang tuh mulai. Jadi aku meniti karir 2008 sampai 2010 itu biasanya makeup pesta-pesta biasa, keluarga, among tamu gitu. Ya pokoknya apa aja deh, makeup wisuda. Nah 2000 pas aku sekolah di Muriati Sudibyo 2011 mulai tuh dateng job-job makeup pengantin. Awalnya tes makeup. Kak aku mau dong tes makeup. Oh ya udah ya sini. Nah dulu tuh aku belum terlalu ngerti betapa pentingnya fotografi ya, dan nggak punya equipmentnya juga untuk fotografi. Jadi yang kalau tes makeup ke aku itu bayarnya tuh cuma 50.000 itu aku bawa makeup ke Malibu Studio di Kelapa Gading. Saat itu satu foto itu 25.000. Jadi yang tes makeup ke aku itu dapat 2 foto, harganya 50.000. Jadi intinya aku nggak dibayar kalau tes makeup saat itu. Tes makeup di Malibu itu aku bawa, aku make upin di situ, terus mereka foto terus ya udah aku bayar ke Malibu. Udah nanti fotonya boleh diambil tuh sama calon klien aku yang tes makeup itu. Nah karena hasil fotonya bagus juga kan, nah banyak yang akhirnya jadi sama aku. Kak boleh deh kak makeup. Ya memang makeup aku juga udah lumayan saat itu, nggak jelek-jelek amat juga gitu. Terus sekarang kan mereka tes makeup berarti kan udah ngebuktiin secara langsung kan makeup aku, dan hasil fotonya dibantu banget saat itu sama Malibu gitu. Nah udah deh jadi. Nah sejak saat itulah dari mulut ke mulut informasinya gitu. Banyak pengantin yang ya WhatsApp, belum WhatsApp, saat itu masih BBM gitu. Iya, terus juga message, nelfon, Kak Desi mau dong di make upin gini. Udah mulai naikin harga tuh di situ, mulai naikin harga. Terus juga mulai upgrade produk gitu. Ya udah sampai sekarang, dari mulai 2008 tertarik make up, sekitar 2009-10 sekolah di Joni Andrean, 2011 sekolah di Muriati Sudibyo, sampai sekarang 2021 masih bergelut di jalur make up. Dan udah secinta itu juga sama make up. Jadi dalam make up itu kayak aku nggak pernah ngerasa bosen, selalu happy gitu. Makanya aku senang banget ada di bidang make up. Nah sekarang ini kan kayak kejadian kemarin PPKM gitu ya, terus juga nggak ada job. Kalau kemarin corona itu kan jarang banget, wedding tuh terbatas lah ya gitu. Nah itu
seorang makeup artist ya, aku sih menuntut diri aku sendiri juga, nggak boleh berhenti belajar. Jadi aku hire model, aku panggil model untuk aku bisa latihan makeup terus menerus, karena makeup itu adalah skill psikomotorik ya. Tangan kita terlatih, tangan kita luas, makin jago, atau paling nggak makin rapi makeup kita. Nah gitu deh sejarah aku dari lulusan ekonomi ke jalur make up gitu. Nah kalau buat kalian yang mau merintis nih di jalur make up, sebenarnya sih nggak masalah sih dari bidang apapun pendidikannya. Kalau emang udah suka ya boleh lah dijalanin kayak aku dulu gitu, kayak masih freelance Sabtu minggunya, jadi Senin sampai Jumat kerja, Sabtu minggunya freelance. Itu bisa banget loh dan lumayan menghasilkan gitu. Nah bisa jadi tambahan masukan juga nih untuk kalian yang kerja kantoran, jadi nggak ada ruginya ya belajar make up. Nah oke guys, kurang lebih gitu deh cerita aku nih jadi makeup artist. Nah kalau kalian gimana, tertarik gak kira-kira jadi makeup artist? Kalau emang tertarik, sok atuh langsung aja belajar, nggak usah dipikir-pikir, toh ini juga hobi yang bisa kita aplikasikan ke diri sendiri juga kan gitu, jadi nggak ada rugi-ruginya belajar. Oke deh, buat kalian yang masih ada pertanyaan mungkin, atau Kak Desi mau dong sharing tentang alis, tentang apa, tentang pokoknya dunia permakeupan, beauty gitu, boleh kasih tahu aku dong apa nih tema yang mau diangkat. Tapi kalau bisa DM aja ya ke Instagram aku. Oke deh guys, thank you so much for watching. Dan jangan lupa ya follow Instagram aku di desiwahyu_mua @desiwahyu_mua. Ya, sampai ketemu. Thank you so much.